Ya, oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas untuk UAS Analisa Struktur, yaitu merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Eka Putra Madani dengan NIM 430 5236375 dari kelas Gedung 2, Angkatan 2023, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Jadi, untuk, kelas bangunan gedung sudah ada soalnya, yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi struktur sebagai berikut. Jumlah bentang 3 bentang dengan dengan satu bentangnya itu jaraknya 5 meter. Lalu jumlah lantainya itu minimal 4 lantai dengan jarak per lantainya itu 3,5 meter. Lalu untuk balok dan kolomnya itu menggunakan beton bertulang. Untuk dimensi balok awalnya itu 30 per 50 cm, dimensi kolomnya itu 40 per 40 cm. Lalu plat lantainya itu 12 cm. Materialnya itu menggunakan FC 25 MPa, FY-nya itu 400 MPa, lalu beban hidupnya itu 2,5 kilonewton per meter kuadrat, dan beban matinya itu hitung dari berat sendi dan plat lantai. Lalu kemudian untuk spesifikasi struktur portal direncanakan sebagai berikut. Jadi di sini saya menggunakan jadi di sini saya merencanakan bangunan 5 lantai dengan 4 bentang. Untuk modulus elastisitas betonnya itu EC sama dengan 470 akar F aksen C MPa. Lalu untuk biji betonnya itu 2.400 kg per meter. Mutu betonnya itu F aksen C sama dengan 25 MPa. Lalu untuk mutu baja tulangan longitudinalnya itu BJTD 40, FY-nya itu 400 MPa, FU-nya itu 570 MPa. Lalu untuk mutu baja tulangan geser itu BJTP sama dengan 24, FY-nya itu 240 MPa, FU-nya itu 390 MPa. Untuk pembebanan plat sendiri itu untuk plat lantainya itu tebalnya itu 12 cm, lalu untuk plat atapnya itu tebalnya itu 10 cm. Lalu untuk kombinasi pembebanannya ini menggunakan yang pertama itu ada 1,4D, lalu yang kedua itu 1,2D plus 1,5 L. Lalu selanjutnya ini adalah pembebanan amplop. Kemudian di sini adalah perhitungan distribusi beban diilustrasikan seperti beban amplop. Yang pertama itu ada beban mati plat lantai. Berat sendiri platnya itu 0,12 dikali 240 sama dengan 288 kg per meter kuadrat. Lalu yang kedua itu ada berat penutup lantai, yaitu 1 dikali 24 sama dengan 24 kg per meter kuadrat. Lalu berat lapisan pasirnya itu, tebal pasirnya itu 2 cm, dikalikan 2 cm ini diubah menjadi meter dulu, lalu dikalikan 1600, jadinya 32 kg per meter kuadrat. Lalu untuk berat lapisan spesinya ini, tebal spesi 2 cm diubah ke meter, lalu dikalikan 2100, dan hasilnya itu 42 kg per meter kuadrat. Kemudian jadi total beban mati plat lantainya itu 386 kg per meter kuadrat, lalu diubah menjadi kilonewton per meter kuadrat menjadi 3,785 kilonewton per meter kuadrat. Lalu untuk beban mati plat atapnya itu, berat sendiri plat atapnya itu 0,10 dikali 240, jadinya 240 kg per meter kuadrat. Lalu untuk berat plafon dan penggantungnya itu 18 kg. Instalasi MEP-nya itu 5 kg. Jadi total beban mati plat atap yaitu 263 kg per meter kuadrat dan menjadi 2,579 kN per meter kuadrat. Untuk beban hidup plat lantainya itu 2,5 kN per meter kuadrat, dan untuk beban hidup plat atapnya itu
0,981 kilonewton per meter kuadrat. Lalu di sini ada distribusi pembebanan. Untuk beban mati plat lantainya itu yang pertama Q1D itu 2,5 ini dari setengahnya segitiga ini jarak setengah. Itu dikalikan dengan beban mati plat lantai yaitu 3,785 kilonewton per meter kuadrat. Lalu yang kedua itu ada beban hidup plat lantai sama jaraknya itu 2,5 dikali 2,5 kilonewton per meter kuadrat. Lalu untuk yang beban mati plat atapnya itu Q1D-nya itu sama dengan 2,5 dikali 2,579 kilonewton per meter kuadrat, dan untuk beban hidup plat atapnya itu Q1D sama dengan 2,5 dikali 0,981 sama dengan 2,45 kilonewton meter kuadrat. Untuk Q2D-nya itu sama dengan Q1D-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke SAP-nya. Yang pertama itu buka file, new model. Lalu ubah satuannya itu menjadi KGF MC. Lalu pilih 3D frames. Untuk number of stories-nya itu karena kita bangunan 5 lantai jadinya ini 5. Ini kita menggunakan 4 bentang, ini juga 4. Ini tingginya itu tadi 3,5. Lalu untuk jarak yang ininya itu 5 meter dan ini juga 5 meter. Terus oke. Selanjutnya itu muncul kayak gini. Yang pertama itu di select bagian bawahnya, join, diganti jadi yang jepit-jepit. Oke. Iya, diganti jepit-jepit. Terus habis itu ini udah semua. Oke. Terus habis itu masukin materialnya, itu ada di define materials. Habis itu add new materials. Jadi regionnya ini pakai yang user, material tipenya itu yang concrete, terus ini juga user, terus oke. Terus habis itu ganti nama kolomnya ini jadi beton. Beton FC F aksen C. (25 MPa). PA 25 MPa. Lalu weight per unit volumenya ini 2400. Kemudian untuk sini diganti unitnya menjadi NMMC nya yang modulus elastisitasnya ini 4700 dikali SQR buka tutup kurung 25. Enter. Terus yang F aksensinya ini diganti 25, ininya juga diganti 25. Terus oke. Lalu material lagi ini diganti jadi yang rebar. Oke. Di sini menjadi BJ TD 40. Sini juga BJ TD 40. Terus ini KNMC, terus weightnya itu 78,5
0,5. Kemudian ininya diubah lagi jadi NMMC. Modulus elastisitasnya itu yaitu 200.000. Terus di FY-nya ini untuk BJTD 40 itu FY-nya 400, terus FU-nya itu adalah 570. Dan sini juga sama, 400, ini 570. Oke, terus lanjut lagi ini add copy of material karena sama. Sini diganti jadi BJTP24. Ini juga BJTP24. Sini sama, lalu diganti di bagian sininya. FY-nya itu 240, FU-nya itu 390. Sini sama ganti 240, yang sini 390. Lalu define section properties, frame properties itu add new property. Ini diganti menjadi concrete pakai rectangular. Sininya diganti baloknya itu 30/50. Baloknya 30/50. Baloknya itu 30 dikali 50 cm. Berarti di sininya itu 0,3, sininya 0,5. Terus ini pakainya yang beton FC 25 MPa. Terus ini concrete reinforcement. Untuk yang ininya diganti, yang gesernya itu jadi BJTP24. Terus ini beam karena dia balok, terus ini diganti itu jadi 0,004. Ini juga 0,004. Oke. Terus lanjut lagi di add copy of properties. Sininya diganti kolom 40 kali 40 sesuai di soal tadi. Ini diganti 4, 0,4. Materialnya beton FC 25 MPa, lalu konkrit. Terus ininya kolom sama terus oke. Lalu habis itu select yang bagian balok. Nah, ini udah semua. Lalu assign frame section ganti jadi yang balok 30x50. Terus oke. Terus habis itu ganti pilih yang kolom. Oke. Kalau kolomnya udah, kita lihat dulu kolomnya udah pilih semua. Terus langsung ke assign frame section, terus yang ganti ke 40x40. Terus oke. Di sini udah lihat nih. Ini ada balok 30x40, ini ada kolom. Terus langsung masuk ke pembebanan. Ini yang kayak di beban plop yang di sini. Terus defines block ventures. Ini
ganti live. Ini juga live, terus add-nya. Oke. Habis itu ke define, load combination, add new combo. Yang pertama ini ada 1,4 D. Di sini ganti 1,4 1,4 add. Oke. Terus ini tambah add new combo lagi. Sininya adalah 1,2 D ditambah 1,6 L. Sini bitnya itu adalah 1,2 di add, terus langsung lagi ganti yang live nya itu 1,6. Oke, terus lalu select yang bagian apa ini, bagian balok, bagian plat lantai, select dulu. Lalu kalau udah di select, kita pencet, kita klik bagian assign, terus frame load mana? Oh ini. Terus distribute. Pertama itu pakai yang dit. Jaraknya itu 2,5. Sini juga. Oh, ini ganti absolute distance. Ini ganti dulu 2,5. Sininya jadi 5. Terus di sini untuk yang beban matinya itu, beban matinya berapa? Beban matinya itu adalah 9,46. Oh, wait, diganti dulu unitnya itu jadi pakai kilonewton meter. Kita ganti lagi assign ke frame load, distribute, terus yang dit 0, di sini absolute ini jadi 2,5, sininya 5, terus di sininya itu 9,643, iya nggak? 9,643 beban mati plat lantai 9,463. Oke. Terus oke. Wait. Yang atas ini select dulu. Ke assign, frame load, distribute. Ini di delete. Oke. Nah, ini udah kan. Terus kita lihat dulu nih di pembebanan amplop ini kan ada yang 2. Jadinya kita klik lagi untuk yang tengah-tengahnya. Nah, gini aja dari atas.
Nah, dah kita ke assign frame loads distribute. Oh, yang tadi kita ini. Nah, dah kita oke. Nah, udah kan? Bentar. Untuk yang bagian atasnya ini dihilangin dulu karena tadi keikut. Iya. Kita ke assign frame loads distribute. Oke. Oh wow. Ya, yang ini belum kehapus. Kita select lagi. Assign frame loads distribute. Oke. Nah, udah. Ini tadi baru yang beban mati, plat lantai. Langsung lanjut ke beban mati yang plat atap. Kita select. Sama prosesnya kayak tadi, kita select. Selectnya bagian atas saja, karena atas tuh atap. Karena kalau yang bawah tadi adalah plat lantai. Kita putar. Oh, udah semua. Habis itu assign frame loads ke distribute di ke range bagian plat atapnya itu adalah beban mati plat atap 6,448 terus oke. Nah, lanjut lagi yang bagian tadi tuh, yang bagian sini mana ya, sini nah kayak ini. Kita putar lagi bagian sininya. Tadi yang sebelah sini juga udah. Terus kita ke assign frame loads distribute, pencet yang add to assign. Terus oke. Nah, ini kelihatan nih. Kalau yang di sini karena 2 kali kan dia ada kanan kiri. Yang sama yang bagian sini juga sama dengan yang plat lantai. Habis itu lanjut ke masukin yang beban hidup. Kita select. Nah, ini udah semua. Terus kita pencet assign frame loads distribute, terus ini ganti yang live. Jaraknya sama tapi kita ganti loads-nya. Ini kita ganti replace dulu. Untuk berapa tadi?
beban hidup plat lantainya itu 6,25. Berarti sini ganti 6,25. Oke. Nah, sama lagi kayak tadi bagian yang tengah-tengah itu loh. Kayaknya ini mending di. Nah, dari sini semoga kelihatan ya. Nah, 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 nah. Terus kita assign frame loads, distribute yang live ini add to assign loads. Oke. Wow. Terus bagian atasnya, bagian plat lantai tadi itu harusnya yang live itu nggak ada, dia tuh harusnya ganti, bukan ini. Frame loads. Kita lihat dari atas. Udah semua. Sign, frame loads, distribute. Ini ganti. Kita lihat yang beban hidup plat atap yaitu 2,45. Kita oke. Wow. Terus kita pilih yang bagian sini yang ada duanya itu. Ini kayaknya udah select semua. Kita assign frame loads, distribute. Nah, ganti yang ini. Oke. Nah, jadi kan. Jadi di sini, nah ini jadi yang pinggir sebelah sini itu 2,45, yang sini jadi 4,9. Kalau udah kita ke set analysis option, terus kita klik yang patch frame, terus oke. Habis itu run analysis yang modelnya itu di don't run, terus run now. Nah, kita ganti ini UTS UAS analisis analisis struktur. Kita habis itu save. Nah, ini adalah bentukan kalau dikasih beban-beban.
bentukannya tuh kayak gini. Kita coba start animation ya. Kita stop aja. Nah, ini bentuknya kalau dikasih beban. Kita stop. Terus habis itu kita ke display, show, force, trace, terus yang join sini, terus ini ya, oke. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini adalah perhitungannya di bawah sini nih. Habis itu kita bisa ke display lagi, show force, yang klik yang frames. Kita pindah sebelah sini. Ini kita bisa lihat. Bentar. Ini kita yang shuffle. Ini axial force ini adalah gaya normal ya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini adalah gaya-gaya normal ya. Lalu ini yang field diagram. Terus yang shear dua-duanya itu ini. Kemudian yang shear tiga-tiganya itu ini. Terus yang torsi, momen torsi. Nah, kita value show, salah tadi belum pencet. Kita play. Nah, ini dia. Terus yang tadi yang share dua-dua juga belum play. Nah, ini dia bentukannya. Lalu yang share ini bentukannya kayak gini. Terus kayak oke. Kita ke display. Terus kita ke design, concrete frames, starting struktur. Nah, ini dia. Udah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.